Ada nggak sana gitu? Apa tuh? Milendir. Milendir nggak ada. Cuma di Batam aja kayaknya. Iya, milendir susah ya itu kayaknya. Susah ya kayaknya ya. Harus masak sendiri, harus buat sendiri. Iya, jadi kalau homesick itu wajar sih ada. Tapi kalau boleh tahu udah berapa sekarang temannya di teman? Oh, udah banyak. Ya, bersyukurnya udah banyak. Iya, ya. Udah banyak, ya. Jadi saya dari yang maksudnya kepribadiannya lebih cenderung sendiri, lebih ke introvert, tapi bisa step out the comfort zone. Bisa dibilang kalau kita sudah berhasil untuk berteman dengan mereka, kita bisa benar-benar dekat sama mereka. Yaitu tandanya adalah kita diundang makan di tempat mereka. Jerman ya? Iya, kalau misalnya pokoknya ada keluarga atau teman yang sudah mengundang kita makan di tempat mereka, itu berarti artinya mereka putting their trust. Mungkin ada sesuatu yang unik juga atau yang nggak banyak orang tahu bahwa kami itu, saya bekerja di Jerman itu saya dapat cuti 30 hari. Setahun? Setahun. Dan itu cuti yang dibayar gitu. Iya. Pernah nggak sih bayangin rasanya kerja di luar negeri dengan bayaran gaji yang selangit, dolar, the power of currency? Tetapi ternyata kerja di luar negeri itu sebenarnya nggak seenak, nggak seindah dengan yang diposting di media sosial, dengan yang posting di Instagram. Tahu lah ya. Nah, kali ini nih, di malam hari ini aku mengundang salah seorang narasumber yang udah berapa tahun ya kerja di luar negeri. Nah, kita akan gali lebih dalam gimana sih pengalaman seorang anak muda yang berprestasi ini kerja di luar negeri dengan segala pengalaman, cerita seru, manis, madu, pahit, garam. Nah, malam ini nih aku akan perkenalkan dengan Rocky, tapi mungkin Rocky bisa perkenalkan langsung. Mungkin udah berapa lama sih Ki kerja di luar negeri, boleh nggak? Kasih tau dulu clue-nya ke kita. Iya, oke. Selamat malam sahabat curhat, selamat malam Kak Atta juga. Makasih buat undangannya ke podcast ini. Sama-sama. Iya, nama saya Rocky. Saya sudah bekerja sekarang 3,5 tahun di Jerman, tapi kalau ya hitung PhD itu juga junior researcher itu jadi kurang lebih sudah ya 7 tahun. Totally 7 tahun. Ya. Dan ya. itu di negara yang sama? Beda, jadi di Australia kemudian di Jerman pindah ke Jerman gitu Kak. 7 tahun ya Ki, kira-kira tabungannya udah berapa nih Ki? Belum saya cek. Belum dicek ya, mungkin setelah ini langsung dicek ya. Iya, dicek dulu. Ada berapa digit. Nah Ki, tadi yang di awal aku udah sounding ke sahabat curhat, kerja di luar negeri. Tapi apa sih yang men-trigger Rocky mau kerja di luar negeri? Boleh nggak sharing ke sahabat curhat? Iya, boleh Kak. Jadi kalau awalnya itu dari studi, ya saya mendapatkan beasiswa, bersyukur untuk lanjut S2 ke Belanda, kemudian dari selesai master di Belanda, saya melanjutkan S3 di Sydney di Australia. Dan itu juga kalau mungkin sedikit saya bagikan, kalau misalnya banyak juga nggak apa-apa. kalau misalnya S3 di luar itu kebanyakan itu sudah dianggap bekerja. Karena saya memang dapat salary, dapat insurance, seperti bekerja pada umumnya gitu. Tapi by the end of PhD atau S3 itu kita akan dapat gelar tentunya gitu. Ya, jadi dari situ kemudian setelah S3 selesai di 2021 akhir, saya pindah atau ya bisa dibilang balik kembali ke Europe, ke Jerman. Bekerja sebagai seorang peneliti. Jadi ya disiplin ilmu saya biologi. Sekarang juga menjadi seorang peneliti. Selesai di Jerman, baru selesai sebenarnya kontrak kerjanya. Kemudian bersyukurnya ya Tuhan masih memberikan saya pekerjaan, karena lumayan susah ya nyari pekerjaan sekarang. Tingkat pengangguran juga tinggi di mana-mana. Tapi ya Tuhan masih kasih kesempatan saya untuk tetap bisa stay di Europe, yang nanti akan
kerja di Republik Ceko, di Ceko sebagai peneliti juga kan. Nextnya? Nextnya. Oke, jadi kebetulan Rocky balik ke Indo, Nah. dan ini kita culik nih ya, kita culik untuk bisa jadi narasumber kita, sharing-sharing ke Sahabat Curhat. Jadi kita appreciate banget Rocky Thank udah you. meluangkan waktu buat kita menjadi narasumber di podcast Curhat bersama Nu Live. Ya. Ki, tadi sudah totally 7 tahun kerja di luar negeri, ya. Awalnya kan tadi di Aussie ya, Benar. and then ke Jerman. Iya. Jerman. Nah, itu kira-kira itu kan pasti kan dua negara yang berbeda dengan culture yang berbeda ya. Yes. Walaupun sebenarnya Rocky ya udah memang kuliah di sana, tapi ada nggak sih kira-kira yang membuat Rocky itu kayak culture shock gitu ya ketika mungkin beda waktu kuliah seperti ini, tapi kalau kerja pasti berbeda juga kan? Iya, benar, Karena lingkungannya udah menuntut hal yang berbeda. Iya. Boleh nggak sharing ke kita culture shock apa yang buat Rocky, aduh nih kayaknya gak nyaman banget sih kerja di sini gitu. Iya, culture shock ya itu ya sangat-sangat relevan pertanyaannya. Pasti akan dialami oleh orang-orang Indonesia yang merantau betul. kuliah atau kerja di luar negeri, terutama ya karena kita punya budaya latar belakang yang berbeda dengan mereka. Kalau mungkin saya bandingkan antara Australia dan juga di Jerman ya, dua cultures tersebut. Kalau yang di Australia itu orang-orangnya lebih laid back, jadi mereka tuh lebih santai, lebih tidak strict pada waktu, lebih easy going. Jadi atmosfernya itu lebih friendly lah bisa dibilang gitu ya, itu yang secara umum. Sedangkan kalau di Jerman itu kultur kerjanya dia lebih strict, lebih kaku, dan ada kesan masih ada hierarki ya. Jadi kayak ada atasan, ada senior, ada bawahan, ada junior. Jadi lebih kelihatan seperti, jadi tuh ada bisa dibilang dua polar yang berbeda, kultur yang berbeda. Tapi karena saya kerja itu di lingkungan yang internasional. Oh, jadi bukan hanya Europe, Asian aja, tapi memang dari semuanya. Ya, dari berbagai negara. Jadi di situ diversity-nya dari segi orang-orang juga lebih tinggi, lebih banyak, culture-nya juga automatically lebih banyak juga. Betul. Dan di situ jadinya ya lebih bisa beradaptasi dengan kedua culture yang ya cukup kontras tersebut sih. Ya. Jadi dua culture budaya kerja ya. Budaya kerja di Australia dan juga di Jerman itu opposite banget ya Ki ya. Iya, dari cukup kamu yang ya. Kayak bukan santai sih, tapi lebih kayak misalnya kalau kerja 8 jam, ya 8 jam, nggak boleh lebih, karena kalau lebih dari 8 jam hitung overtime gitu ya. Tapi mungkin kalau Jerman mungkin kalau ya lebih dikit nggak apa-apa lah gitu ya. Ya, situ, ya. Ya, jadi kalau misalnya di ya tadi ya saya mungkin sebutin kalau di Australia itu lebih santai. I see. Ya, maksudnya in short dia lebih santai. Tapi kalau di Jerman tuh lebih strict, lebih kaku. Tapi kalau untuk istilahnya saya peneliti itu tidak always ya, atau tidak strictly 9 to 5 kind of job gitu. Kalau misalnya orang office kan dia harus benar-benar tap presensi, harus masuk jam sekian, pulang jam sekian, 8 jam sehari misalnya gitu. Tapi kalau peneliti tergantung, misalnya saya mungkin cuman kerja let's say 5 jam atau 6 jam sehari. Tapi kalau misalnya saya sudah menyelesaikan target pada hari itu, ya that's enough gitu. Ya kadang-kadang saya juga bisa lebih dari 8 jam karena saya ada penelitian di lab atau di greenhouse misalnya di lapangan gitu. Jadi benar-benar tergantung dari pekerjaan yang dilakukan pada saat itu gitu. Ada waktu-waktunya sibuk, ada waktu-waktunya bisa lebih banyak di office. Ya. Dengan adanya perbedaan culture di dua negara yang berbeda dengan rentang waktu yang nggak jauh banget ya Ki ya. Iya. 4 tahun dan 3 tahun. Berapa tadi? Iya. Jadi kalau di Australia sekitar kurang lebih 4 tahun. Ya sebenarnya hampir mirip ya. Kalau di Jerman kemarin juga kerja sekitar 3,5 tahun. Jadi kurang lebih ya. 4 sampai 3. Seorang peneliti tuh biasanya identik dengan pinter. Ini jangan-jangan nih akunya di atas 250 nih. Enggak ya? Ngalahin Einstein ya. Nah, tapi dengan kapasitas Rocky yang nggak bisa diragukan lagi lah ya.
pernah nggak sih ngerasa minder, Ki? Minder. Minder gitu Iya, dengan iya. oh ya, walaupun saya seperti ini ya, seorang rookie kita udah tahu lagi bagian prestasinya. Tapi kalau misalnya ada teman-teman gitu di luar yang kayak, apalagi kan kita kan Asian ya, Ki ya, yang saya rasa mungkin adalah beberapa yang masih kayak underestimate lah sama orang Asian. Nah, gimana Rocky mengadaptasi yang itu tadi, yang hal-hal seperti itu ya. Ya, itu pertanyaan juga sangat-sangat menarik. Kalau soal minder itu mungkin di awal, mungkin ini agak flashback sedikit ya, kalau boleh itu. Ini yang sebenarnya pengen kita tahu. Jadi kan pertama kali istilahnya pengalaman ke luar negeri itu kan mulainya dari S2 ya, dari kuliah ke Belanda. Nah itu mungkin di sana bisa dibilang that was all the first time, maksudnya dari culture shock ya kan, pertama kali dari Indonesia kemudian ke Belanda, itu udah culture yang sangat berbeda, orang Belanda yang sangat to the point, direct, straightforward, kemudian orang Indonesia yang kemana-mana kalau ngomong yang sangat-sangat sopan, halus gitu ya, itu juga basa-basi. Ya kayaknya gitu ya. Nah mereka nggak gitu suka basa-basi ya, gitu, to the point aja. Nah itu kan udah culture shock yang berbeda. Maksudnya culture yang sudah berbeda menyebabkan culture shock. Kemudian juga dari sistem pendidikan yang kita bisa bilang atau kita bisa akui juga ada datanya ya. Jadi bukan opini pribadi kalau ya pendidikan di Belanda itu memang sudah jauh lebih tinggi ya dibandingkan di Indonesia gitu dari segi kualitas. Dan itu membuat saya cukup minder gitu sebagai seorang Indonesia, karena saya walaupun dari perguruan tinggi negeri yang cukup baik di Indonesia, tapi itu juga nggak cukup untuk bisa istilahnya itu catch up ya materi-materi yang ada di Belanda. Kalau di luar negeri kan lebih kompetitif ya. Lebih kompetitif, kemudian semuanya yang dulunya saya belajar bahasa Indonesia, bahasa pengantarnya kemudian totally in English gitu. Jadi sesuatu yang berbeda dan itu perlu adaptasi tadi kata bilang gitu. Karena dari even language barrier aja udah cukup luas gitu untuk language barrier, benar. Dan ada rasa-rasa minder, tapi sebenarnya rasa-rasa minder itu memacu saya untuk belajar ekstra, karena saya tahu kemampuan saya segini, knowledge saya masih segini. Mungkin orang-orang Belanda lainnya, saya banyak teman-teman orang Dutch, orang Belanda. Jadi saya ambil program biologi S2-nya di Belanda, itu juga memang banyak orang Dutch. Lebih banyak orang Dutch daripada internasional untuk jurusan itu ya. Kerja dulu, maaf nih agak melenceng, di sana pakai English or Inggris ya. Inggris. English. Bukan Dutch ya. Iya, bukan bahasa Belanda. Ya jadi mungkin sedikit tentang itu juga ya saya tahu kemampuan saya di sini, mungkin teman-teman saya udah di atas gitu ya. Jadi dari rasa minder itu saya pikir karena saya sudah dapat beasiswa dari LPDP, dari negara, saya mesti belajar ekstra lebih keras, lebih kuat, supaya saya bisa mengimbangi apa yang mereka bisa capai, dan juga perlu mempelajari metode belajar mereka seperti apa. Jadi itu bentuk adaptasi saya. Saya mempelajari bagaimana orang Belanda itu belajar, sehingga saya juga bisa catch up materials dan bersyukurnya bisa ngerti dan paham. Mungkin dari sana mulai berkurang rasa mindernya, bukan berarti jadi tinggi hati, tapi lebih kepada merasa bahwa oh ternyata saya juga bisa gitu. Walaupun saya orang Indonesia, saya Asian, tapi saya juga bisa at the end gitu ya, saya juga bisa mencapai prestasi yang baik gitu. Mungkin dari situ. Jadi lebih sebenarnya bukan lebih ke mindernya ya, tapi lebih gimana nih caranya jadi lebih kayak motivate kita supaya kita bisa berkompetisi dengan mereka ya gitu. Benar. Betul. Karena memang kita nggak bisa memungkiri bahwa di mana-mana itu kompetisi ya. Misalnya kita mau kerja juga pasti ada hiring proses, ada kompetisi di sana dengan segala macam latar belakang pelamar kerja gitu. Kita nggak tahu ada berapa ratus orang di luar sana masuk ke kuliah juga diseleksi, semua diseleksi. That's competition gitu. Jadi memang kita perlu meningkatkan competitiveness kita. Setuju. Jadi untuk sahabat curhat nih yang ngerasa kalau misalnya kerja di luar negeri takut minder apalagi dengan
background kita yang Asian gitu ya, Asian gitu, ngerasanya aduh kalau misalnya kerja di luar negeri pressure-nya tinggi lah gitu, terus juga lebih kompetitif. Don't worry, yang penting tetap harus mau belajar ya. Yeah, right. Betul. Tadi udah ngomongin pengalaman Rocky yang bekerja di luar negeri di 2 tempat yang berbeda. Dengan juga belajar ternyata kuliah maksudnya di tempat yang berbeda juga ternyata. Nah, tapi dari beberapa negara yang sudah Rocky stay di sana, kerja di sana, kuliah di sana, boleh nggak? Ini jujur ya? Jawabnya harus jujur ya? Jujur. Janji jujur ya? Selama ini juga jujur. Oh, ya. Apa yang menjadi paling berat struggle-nya Rocky selama kuliah? Even mungkin yang paling yang pengen kita pengen tahu itu kerjanya gimana? Struggle-nya apa sih? Sebenarnya kalau untuk kerjanya ini saya ya cerita tentang pengalaman saya ya yang saya alami itu sebenarnya kalau untuk bidang pekerjaannya itu adalah bidang pekerjaan yang saya sukai. Jadi itu it's really helpful ya kalau kita mengerjakan apa yang kita sukai. Jadi itu tidak menjadi beban atau burden buat kita. Itu yang pertama. Tapi sebenarnya yang beratnya itu bukan di tempat kerjanya sebenarnya, tapi di luar tempat kerjanya. Karena di lingkungan kerja saya itu internasional, kita berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Kalau misalnya saya ambil contoh di Jerman, saya 3,5 tahunan kerja di Jerman itu sulit untuk istilahnya itu making friends outside working environment gitu, karena kita punya language barrier dan mereka lebih prefer untuk ya istilahnya berteman dekat gitu ya, bisa dibilang itu dengan orang-orang yang memang fasih berbahasa Jerman. Jadi masih sebenarnya ada, bisa dibilang ada ya unconsciously ada hal-hal seperti itu ya yang cukup berat menurut saya gitu. Ya tadi mungkin balik ke pertanyaan Kata juga tentang culture shock. Jadi dengan culture yang berbeda itu mungkin orang di mana-mana kita bisa simpulkan orang tuh memiliki tendensi untuk berteman dengan sesama culture-nya dengan psikologis juga kita akan prefer pada orang yang punya background yang sama, bahasa yang sama. Mungkin orang Asian lebih making friends with Asians as well gitu ya. Jadi mungkin menurut saya di luar lingkungan kerjanya justru yang cukup sulit untuk bersosialisasi dengan mereka. Tapi bukan berarti nggak bisa ya, tetap bisa, tapi ada batasan atau barrier tadi itu. Dan sebenarnya kan lingkungan atau kehidupan kita di dalam dan di luar kerja itu kan penting juga ya, supaya kita bisa tetap ya stay produktif ya kan, nggak cuma kerja terus, ya tapi juga bagaimana pertemanan kita di luar dan sebagainya gitu. Karena kita memang makhluk sosial kan. Benar. Iya. Jadi mungkin yang beri struggle-nya di ke social life-nya kali ya. Iya. Kalau saya sih seperti itu. Okay. Tapi kalau boleh tahu udah berapa sekarang temannya di Jerman? Oh, udah banyak. Ya, bersyukurnya udah banyak. Udah banyak. Betul. Jadi saya dari yang maksudnya kepribadiannya lebih cenderung sendiri, lebih ke introvert, tapi bisa step out the comfort zone, bisa coba untuk bersosialisasi sama orang-orang di Jerman, ya belajar bahasa-bahasanya sedikit aja, basic mereka sebenarnya rata-rata juga bisa bahasa Inggris kok gitu. Jadi ya kalau Biozi mungkin karena mereka udah ini ya, itu bahasa English mereka ya. Jadi memang udah lebih ini. Tapi dari udah ke Australia, Jerman, and then Belanda. Dari ketiga negara itu Rocky mana nih yang paling susah banget untuk kayak sosialnya gimana sih? Sosialnya paling susah ya? Yang paling susah gitu. Jerman ya. Apa karena mereka mungkin tidak begitu prefer English? Ya, exactly. Ya, jadi ada sisi itunya, itu benar sih. Lebih ke language barrier dan mungkin mereka ada kecenderungan untuk takut salah menyampaikan sesuatu. Kalau bukan dengan bahasa mereka sendiri, jadinya sulit gitu. Tapi sebenarnya kalau kita bisa dibilang kalau kita sudah berhasil untuk berteman dengan mereka, kita bisa benar-benar dekat sama mereka. Yaitu tandanya adalah kita diundang makan di tempat mereka. Jerman ya? Iya. Kalau misalnya
pokoknya ada keluarga atau teman yang sudah mengundang kita makan di tempat mereka, itu berarti artinya mereka putting their trust in us gitu. Jadi kita bisa di-invite untuk makan bersama. Itu salah satunya. Mungkin kalau di Aussie mungkin karena English, bahasa mereka ya. Kalau di Belanda mungkin karena mereka menjajah pernah Indonesia ya. Jadi mungkin banyak ada yang kayak culture yang masih mungkin mirip-mirip kali ya. Iya, mirip-mirip. Jerman mungkin beretnya udah lebih banyak. Ya, tapi mungkin kalau uniknya di Belanda itu karena mereka juga gini kata, jadi mereka itu bilingual. Mereka bahasa Belanda dan juga bahasa Inggris mereka sangat baik. Salah satu negara Eropa dengan proficiency Inggris terbaik itu di Belanda. Belanda ya? Ya, jadi bahkan even elderly people ya, orang-orang yang senior, yang tua, mereka juga masih fasih berbahasa Inggris. Ya, jadi nanti kalau kontinnya punya anak kayaknya lebih baik ngirim ke Belanda deh. Nggak mau ke Jerman. Banyak makanan Indo sebenarnya di Belanda. Iya. Ya karena itu tadi. Karena mereka ini kan budaya. Budaya kita masih mirip karena mereka pernah menjajah Indonesia kan, jadi ada relate-nya di sana. Benar. Nah, dari ketiga negara itu Ki, 3 negara yang sudah Rocky, ya minum dulu Ki, betul Ki, kita minum dulu. Dari 3 negara yang tadi udah Rocky stay di sana, pasti pernah deh homesick, ya nggak sih? Ya. Pasti ya. Misalnya lagi kayak, kalau misalnya dibilang homesick karena rindu pacar di Indonesia sih aku nggak percaya sih. Tapi bisa video call. Oh bisa video call, teknologi ya ada. Tapi mungkin lebih ke makanan, tapi aku sih cenderung pasti ngelihatnya homesick mungkin rindu orang tua kah, adik kakak kah, gitu. Gimana Rocky ngadapinnya atau mengadjust? Ya mungkin homesicknya tentang apa dulu gitu ya. Homesick ya lebih ke, ya benar ya tadi keluarga, teman-teman, juga makanan yang otentik ya di Indonesia atau di Batam yang nggak bisa ditemuin di Belanda, di Jerman gitu. Milendir ada nggak sana gitu? Apa tuh? Milendir nggak ada. Cuma di Batam aja kayaknya. Iya, milendir susah ya itu kayaknya. Susah ya kayaknya ya. Harus masak sendiri, harus buat sendiri. Iya, jadi kalau homesick itu wajar sih ada, tapi ya komunikasi sekarang kan gampang. Jadi bisa terfasilitasi, kemudian juga mungkin ada sesuatu yang unik juga atau yang nggak banyak orang tahu bahwa kami itu, saya bekerja di Jerman itu saya dapat cuti 30 hari. Setahun? Setahun. Okay. Dan itu cuti yang dibayar gitu. Oh, I see. Iya. Jadi memang setahun itu dapat 30 hari jatah liburan gitu ya istilahnya, annual leaves. Dan itu tetap digaji dan harus dipakai gitu. Jadi memang mereka menyarankan untuk ya gunakan annual leaves kamu. Ya, jadi sangat work life balance kan. Iya, ya, mereka mengutamakan itu. Jadi bisa dipakai untuk balik ke Indonesia untuk liburan. Nyicipin makan milendir, terus apa lagi baku teh. Banyak baku teh. Iya betul. Ya. Nah, tapi kalau misalnya Rocky sendiri gimana nih cara ngatur? Tadi Rocky ada bilang yang menjadi struggle Rocky itu kan lebih ke social life ya. Ya. Dengan adanya pekerjaan, terus juga ya balik lagi kita kan hidupnya bukan kerja aja, tapi butuh teman juga. Gimana nih Rocky ngatur waktu untuk bisa tetap kerja, terus getting social life? Ya. Rocky yang udah pernah. Ya. Ya, yang kalau saya alami itu adalah di sana ya tadi Kak Atta sempat menyinggung tentang work-life balance juga. Jadi sebenarnya ya setelah jam kerja atau after working hours itu diusahakan mungkin sebisa mungkin untuk ya tidak berpikir soal kerjaan lagi, dan itu sisanya adalah istilahnya itu ya me time ya atau waktu istirahat atau rest. Nah, dan biasanya Rocky kemana kalau misalnya getting social life versinya Rocky? Biasanya, ke taman kah? Ke ini kah? Sebenarnya iya. Oh, ya. Jadi kalau di tempat saya, di kota saya di Jerman itu tepatnya di? Banyak di Bielefeld namanya. Apa tuh? Bielefeld. Ya, exactly. Bielefeld. Itu memang banyak park, banyak taman.
Dan juga lumayan di daerah yang agak tinggi dan ada hutannya. Dan itu ada hiking atau jogging track. Jadi di situ benar-benar sangat aksesibel untuk ke taman, ke udara, ruangan-ruangan terbuka, ruangan hijau. Jadi biasanya ya saya dan teman-teman juga sering jalan bareng, ngobrol bareng di situ sama kolega-kolega juga. Jadi mungkin tuh salah satu ya bagian dari social life juga rest dari kerjaan sih. Sebenarnya. Tapi ada ikut beberapa komunitas nggak di sana? Iya, kalau komunitas itu saya lebih. Komunitas pelajar Indonesia? Enggak. Ada ya? Kalau PPI itu ada, Perhimpunan Pelajar Indonesia itu ada. Ya, tapi kan karena saya statusnya udah bekerja. Jadi nggak pekerja Indonesia mungkin? Nggak tahu ya. Indonesia? Nggak ada kayaknya. Nggak tahu deh. Mungkin ada, cuman saya nggak tergabung sih di situ. Ya, jadi lebih ke komunitas rohani ya di persekutuan. Ya, jadi saya mungkin unik karena saya kerja di Jerman. Tapi Bielefeld itu kota yang tidak jauh dari Belanda, jadi persekutuan saya tuh di Belanda. Oh ya? Aku pernah baca juga sih, jarak antara Jerman dan Belanda cuman kayak nyebrang. Ya tergantung kota di Jerman di mana. Tapi kalau di kota saya itu karena masih masuk regional NRW, North Rhine-Westphalen, Westphalia, jadi itu lumayan dekat dengan Belanda tempat persekutuan saya. Jadi kalau tiap hari Minggu itu biasanya ya online, tapi at least sebulan sekali, 2 kali dalam sebulan saya on-site ke Belanda gitu. Dan itu dapat ditempuh dalam 3-4 jam naik kereta. Not bad, masih reachable. Oke. Jadi tetap menghabiskan waktu dengan komunitas-komunitas yang komunitas gereja ya berarti. Iya, dengan persekutuan. Ki, apa yang membuat Rocky bangga? Tadi kita udah ngomongin minder, ini opposite. Walaupun saya Rocky nggak minder ya, karena tetap belajar kan sampai sekarang, gitu ya. Banyak hal yang baru dipelajarin. Tapi di lain sisi, apa yang membuat Rocky bangga menjadi anak rantau? Seorang pemuda yang lahir besar di Batam, terus tiba-tiba merantau gitu luar negeri gitu. Apa yang membuat Rocky bangga gitu menjadi seorang anak rantau yang kerja di luar negeri, kuliah di luar negeri juga? Iya, mungkin itu jadi aspek yang sebenarnya pertanyaan itu bisa jadi jawaban juga, karena sebenarnya kalau saya refleksikan atau renungkan juga gitu ya saya dari latar belakang keluarga yang kurang mampu, kemudian dari Batam, kota kecil di Indonesia, bisa merantau ke luar negeri, dapat beasiswa dan bekerja di luar itu, saya rasa itu merupakan hal yang harus saya syukuri, atau merupakan hal yang harus saya banggakan juga gitu, dalam arti ya Tuhan bisa memampukan saya untuk melewati berbagai tantangan, kesulitan, fase-fase di dalam kehidupan saya. Jadi dari sana saya melihat ya tidak ada yang tidak mungkin sebenarnya kalau kita mau berusaha dan juga ya tetap mengandalkan Tuhan ya dalam segala yang kita kerjakan gitu. Jadi sebenarnya ya saya merenungkan mungkin bentuk pemeliharaan Tuhan setiap hari dalam hidup saya itu membuat saya bisa lebih bersyukur ya, karena saya tahu dari latar belakang saya, kemudian yang saya pikir mungkin tidak sanggup atau tidak mampu, tapi ya Tuhan bisa mampukan gitu. Jadi bagi sahabat curhat yang punya mimpi kerja di luar negeri, bisa nggak Ki ya? Iya, bisa banget. Bisa banget ya? Bisa banget. Bisa banget ya, oke. Kalau misalnya Rocky ini pengen ngomong sama sahabat curhat, atau mungkin berapa tahun, hampir totally berarti udah 7 tahun ya kerja kurang lebih ya. Apa yang ini di luar konteks bisa juga apa yang pengen Rocky ngomongin ke Rocky yang 7 tahun yang lalu? Apa yang pengen Rocky sampaikan ke 7 tahun yang lalu? That's a good question. Mungkin kalau saya
Ya saya bersyukur. Ki, jangan belajar terus ya Ki. Ki, ingat ya harus nonton bioskop juga ya, jangan baca buku aja ya. Gimana? Ya saya bersyukur sebenarnya karena kalau ya flashback tadi ya sebelum saya di luar negeri kuliah dan kerja, kemudian ya sebelumnya itu saya di Batam di Indonesia itu saya pikir itu merupakan satu mimpi yang sangat sulit untuk dicapai awalnya. Jadi kayak sangat-sangat jauh yang mungkin that was something unreachable for me. Dan itu nggak common ya sama common. Kita ya, sama benar. Kita yang dari kota kecil gitu. Benar, ada berbagai. Tadi ya kalau kita ngomongin barriers, ada banyak layer barriers yang harus di breakthrough, harus dilaluin dan itu tidak mudah. Jadi mungkin kalau saya ya bisa bilang atau saya renungkan gitu ya sebenarnya satu kata sih, bersyukur. Ya bersyukur untuk apa yang Tuhan bisa lakukan yang di luar ekspektasi ya bisa dibilang gitu. Karena ya saya merasa saya nggak bisa gitu, nggak mampu, tapi ya Tuhan bisa membuka jalan. Dan ya saya percaya apa yang Tuhan bukakan, pintu-pintu yang dibukakan itu juga tidak ada kuasa lain yang dapat menutupnya kalau memang itu sudah menjadi bagian kita gitu ya, sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan gitu. Ya, menjawab nggak ya pertanyaannya? Sedikit. Oke. Yang pasti tadi bersyukur ya. Ngomongin ke Rocky 7 tahun yang lalu, bersyukur ya Ki kalau sekarang sudah di posisi seperti ini gitu ya. Iya, benar. Ya, jadi untuk sahabat curhat yang pengen kerja di luar negeri, jangan takut untuk bermimpi ya. Jangan takut karena kamu tuh mungkin dari kota kecil, dari keluarga mungkin secara ekonomi nggak mampu. Tapi kalau Rocky aja bisa, Tuhan tolong, Tuhan bantu, Tuhan bukakan pintu. Kita semua percaya bahwa sahabat curhat juga Tuhan boleh melakukan hal yang sama ya buat sahabat curhat. Ki, sebelum nanti Rocky sebutin satu quote untuk sahabat curhat. Apa? Satu pertanyaan lagi Ki. Boleh. Apa ini? Pelajaran hidup. Sebenarnya sih kurang lebih ke quote juga sih, tapi apa yang menjadi pelajaran hidup yang paling esensi yang Rocky dapat dari mungkin kuliah, kerja, terus sekarang lagi nanti kedepannya akan kerja di tempat yang baru kan? Ya, tempat yang baru. Di Republik Ceko. Apa pelajaran hidup yang, walaupun sebenarnya perjalanan Rocky masih panjang banget ya, masih muda banget soalnya ya. Tapi apa yang menjadi pelajaran hidup yang boleh Rocky ambil so far? Ya mungkin saya mau berbagi sedikit ya dari Amsal 3 Boleh. ayat 5-6 itu dikatakan 3. Amsal 3 ayat 5-6 itu dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jadi yang menjadi kata kunci itu adalah percaya kepada Tuhan, jangan bersandar pada pengertian kita sendiri dan mengakui Tuhan ya dalam segala apa yang kita kerjakan gitu. Jadi mungkin itu hal yang saya pelajari, yang saya praktekkan dalam kehidupan saya gitu, karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita gitu ya di masa yang akan datang gitu. Betul. Kita nggak tahu apa rencana Tuhan atau kehendak Tuhan, tapi dikatakan di sini trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Jadi itu penting karena mungkin ya kita sendiri punya tendensi untuk mau ini mau itu, mau banyak hal, tapi sebenarnya apa sih yang kita cari di dunia ini? Apakah itu membawa kita kepada hidup yang kekal atau tidak? Atau segala macam prestasi yang mau kita gapai tapi semuanya kosong gitu ya kalau kita tidak memiliki iman percaya kepada Tuhan. Jadi mungkin itu pesan yang paling penting saya rasa, carilah perkara yang di atas, bukan perkara-perkara yang duniawi. Pertanyaan selanjutnya, apakah yang Rocky cari? Tapi nanti setelah podcast ini selesai, nanti Rocky akan ngomong ke kita, tapi 4 mata saja. Terakhir, Ki, quote untuk sahabat curhat yang punya mimpi kerja di luar negeri, yang pengen dapat dolar banyak, supaya nanti bisa beli apartemen kondo 5 unit.
Satu komplek ya, Kak? Satu komplek, satu building kayak. Iya, iya. Ya tadi kan kita di awal udah sebutin satu tagar ya atau hashtag kabur aja dulu. Kabur aja dulu. Tapi kalau saya mungkin daripada kabur aja dulu, mending upgrade diri aja dulu. Jadi mungkin itu quote dari saya, singkat ya. Jadi ya mengerti potensi diri, mengenal diri, kemudian upgrade diri, dan tentunya banyak cara atau jalan ya untuk bisa kuliah atau kerja di luar negeri, ada banyak caranya gitu. Tapi kita perlu juga mengupgrade diri kita. Mungkin itu. Deep. Deep ya. Deep. Oke. Ki, Rocky, thank you banget udah meluangkan waktu buat kita sharing-sharing buat sahabat curhat ya, yang jangan pernah ngebunuh mimpi untuk boleh untuk boleh, nggak ada yang mustahil sih ya. Pengen kuliah, pengen kerja di luar negeri, atau even mungkin pengen dapat istri luar negeri atau suami luar negeri. Cara cepet. Cara cepet, jalur cinta. Ki, kalau misalnya nanti ada kesempatan lagi main ke Batam, main ke Indonesia, boleh ya jadi narasumber kita. Boleh dong. Ditunggu, kita booking selanjutnya di nomor ini. Thank you, Kak Ata. Thank you, thank you, Ki. Dan kami tetap ingatkan sahabat curhat yang pengen curhat pastinya, yang pengen komen, atau juga yang pengen nanya-nanya, boleh tanya sama Rocky juga boleh, tapi jangan minta nomor teleponnya. Karena untuk sahabat curhat yang pengen nanya-nanya, bagaimana sih selanjutnya pengalaman Rocky selama kuliah dan kerja di luar negeri, boleh nih komen di bawah, kita tunggu. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel kita, New Life Batam. Dan kita akan kembali untuk sahabat curhat yang ingin menonton podcast curhat bersama New Life setiap hari Kamis pastinya jam 7 malam di channel YouTube New Life Batam. New Life.